Perkenalkan, nama saya Yulia Sianggi, mahasiswi Politeknik LP3I Jakarta Kampus Sudirman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Controlled Forage Corporation. Yang pertama adalah definisi dan kontrol dasar Controlled Forage Corporation. Controlled Forage Corporation adalah entitas bisnis yang berbadan hukum di luar negeri, tetapi dikendalikan oleh pemegang saham yang merupakan penduduk atau warga negara tertentu. Kriteria utamanya yaitu kontrol, biasanya didefinisikan sebagai kepemilikan saham atau hak suara lebih dari 50% oleh penduduk atau entitas yang berbasis di negara asal. Dan domisili pajak, perusahaan berbasis di yurisdiksi asing, seringkali negara dengan tarif pajak lebih rendah. Yang kedua ada tujuan aturan Controlled Forage Corporation, bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak internasional. Perusahaan multinasional seringkali menggunakan struktur Controlled Forage Corporation untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah. Menunda pembayaran pajak di negara asal dengan tidak mendistribusikan laba ke pemegang saham domestik. Aturan ini memastikan bahwa pendapatan tertentu dari Controlled Forage Corporation dikenakan pajak di negara asal meskipun laba tersebut tidak dibagikan. Yang ketiga, elemen penting aturan Controlled Forage Corporation yaitu kriteria pengendaliannya. Ada kontrol langsung atau tidak langsung. Pemegang saham domestik dapat mengendalikan perusahaan secara langsung melalui kepemilikan saham atau secara tidak langsung melalui anak perusahaan lain. Dan persentase kepemilikan biasanya lebih dari 50% kontrol kumulatif diperlukan untuk klasifikasi sebagai Controlled Forage Corporation, namun beberapa yurisdiksi menetapkan ambang batas lebih rendah. Subjek pajak pendapatan tertentu dari Controlled Forage Corporation dikenakan pajak di negara asal pemegang saham, terutama penghasilan pasif, bunga royalti, dividen, sewa, atau keuntungan modal. Penghasilan dari transaksi non-komersial, misalnya transaksi antar perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran harga transfer, arm's length principle. Pengecualian tidak semua pendapatan Controlled Forage dikenakan pajak. Aturan Controlled Forage seringkali tidak berlaku jika perusahaan beroperasi di yurisdiksi dengan tarif pajak yang dianggap setara dengan negara asal. Perusahaan menghasilkan penghasilan aktif dari aktivitas bisnis komersial yang sah. Yang keempat ada implementasi di berbagai negara. Aturan CFC bervariasi antara negara tetapi prinsip dasarnya sama. Contohnya seperti Amerika Serikat, Subpart F Rules, pendapatan tertentu dari CFC, misalnya pendapatan pasif dan penghasilan dari penjualan antara perusahaan dikenakan pajak langsung pada pemegang saham US meskipun laba tersebut tidak didistribusikan. Unit yang kedua ada unit Eropa, EU Anti-Tax Avoidance Directive ATAD. Negara anggota Uni Eropa menerapkan aturan CFC untuk melindungi basis pajak mereka dari penggerusan akibat profit shifting. Selanjutnya ada Indonesia memiliki aturan CFC dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh pendapatan. CFC dianggap telah diterima oleh wajib pajak domestik pada saat pendapatan tersebut diperoleh meskipun belum didistribusikan. Dan selanjutnya yang kelima, dampak aturan CFC positif ada mencegah penghindaran pajak, melindungi basis pajak negara asal. Dampak aturan Controlled Forage Corporation negatifnya ada menambahkan kompleksitas kepatuhan perpajakan internasional, beban administrasi tambahan bagi perusahaan multinasional,
potensi ganda pemajakan jika tidak ada perjanjian pajak yang jelas. Yang keenam, perkembangan terkini konsep Contract Forex Corporation semakin relevan dengan penerapan kerangka Base Erosion and Profit Shifting BEPS oleh USCD. Negara-negara di seluruh dunia memperbarui aturan Contract Forex untuk mengurangi celah hukum yang memungkinkan pengalihan keuntungan, meningkatkan transparansi perpajakan internasional. Baik, sekian penjelasan mengenai Contract Forex Corporation dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.